Ya pemirsa, selamat pagi ya. Jumpa lagi kali ini dalam Breaking News Metro TV. Pemirsa, kedaulatan negara tetap terjaga. Tidak ada satupun pihak asing yang berani coba-coba. Tidak lepas dari kehadiran Tentara Nasional Indonesia atau TNI di tengah-tengah kita. TNI dengan sigap menjaga dan juga berjaga di lini terdepan setiap kali ada yang ingin mengganggu kedaulatan. Dan kini pilar utama pertahanan negara itu genap berusia 79 tahun. Dan seiring usia yang semakin matang, harus kita katakan bahwa TNI telah menunjukkan komitmen untuk selalu hadir dan juga mengawal pertahanan Indonesia. Dengan komitmen dan juga dedikasi yang tinggi, TNI bahkan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan juga program-program kesejahteraan masyarakat. Inilah editorial dalam Breaking News Metro TV kali ini dengan edisi menempa profesionalisme penjaga negeri bersama saya Yohana Margareta, dan Anda juga berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon di nomor 0215831900. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Mas Ade Alawi. Selamat pagi Mas Ade. Pagi Yohana. Kita kali ini sama-sama merayakan ya Tentara Nasional Indonesia yang sudah 79 tahun menjadi garda terdepan. Catatan apa yang mungkin dilihat dari media Indonesia selama perjalanan TNI hingga saat ini? Ya, ulang tahun TNI yang ke-79 sangat istimewa sekarang ini karena sesuai dengan karena sesuai dengan temanya TNI modern bersama rakyat siap mengawal kepemimpinan nasional. Nah, artinya disinilah TNI berada di garis depan. Bagaimana menjaga kedaulatan, bagaimana melindungi, bagaimana menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya adalah bagaimana suksesi kepemimpinan nasional berjalan secara semua, tidak ada masalah. Seperti headline media Indonesia ya, modernisasi TNI jadi keniscayaan. Modernisasi yang seperti apa sih, Mas Ade? Ya, modernisasi jadi keniscayaan karena memang tantangan yang dihadapi oleh TNI tidak kecil ya, sangat-sangat besar ya. Pertama adalah geopolitik internasional, itu juga semakin memanas. Krisis Timur Tengah juga itu luar biasa, dan ini juga tantangan juga ya bagi TNI bagaimana memperkuat alutsistanya. Kemudian secara internal juga bagaimana Indonesia yang sangat luas ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, ini harus dijaga oleh TNI. Nah, Mas Ade, saat ini kita lihat langsung visual live situasi peringatan Hari Tentara Nasional Indonesia. Sudah ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia periode ke depan hadir di lapangan Monas, Jakarta, didampingi oleh rombongan dan sudah memasuki aula dan juga panggung utama yang nanti Prabowo dalam kesempatan ini juga akan memimpin ya jalannya peringatan dari Hari TNI ke-79. Dan dapat dilihat ini adalah gelar pasukan yang sudah disiap-siagakan sejak pagi tadi dan sudah menggelar gladi bersih sejak kemarin, dan adapun tamu-tamu undangan juga sudah mulai berdatangan yang dihadiri juga oleh para menteri, kabinet Indonesia Maju, dan tamu-tamu kehormatan lainnya. Nah, Mas Ade, selain tadi ada modernisasi yang memang harus kita dorong ya karena bagian dari keniscayaan dan perkembangan zaman, penjagaan negara pun juga beda-beda bentuknya. Otomatis harus membutuhkan profesionalisme TNI, dan ini juga menjadi headline utama media Indonesia ya, mencatat tentang profesionalisme TNI yang tentu saja tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena TNI ini ada individu-individu di dalamnya. Profesionalisme seperti apa yang diharapkan? Kalau kita lihat dari MEF ya, MEF TNI, MEF ini adalah minimum essential force, yaitu kekuatan standar minimum bagi TNI. Ada 4 hal. Yang pertama adalah modernisasi alutsista. Jadi modernisasi alutsista ini tidak bisa kita nafikan, harus menjadi prioritas juga. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan. Ketiga adalah bagaimana sumber daya manusia, yaitu kecakapan TNI. TNI harus terlatih, terdidik, dan mampu menguasai berbagai alutsista modern. Jadi yang dimaksud dengan profesional itu adalah TNI memiliki kecakapan, terdidik dan terlatih, kemudian juga mampu menggunakan alat alutsista yang modern. Nah, dengan demikian maka TNI kita harapkan bisa menjaga, melindungi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Memang ini pekerjaan yang sangat susah ya, karena memang berbagai kebutuhan, dan Menteri Pertahanan sangat sering mengatakan bahwa seharusnya minimum MEF TNI ini sekitar 100%, tapi sekarang baru 65%. Karena rakyat Indonesia masih membutuhkan kesejahteraan, jadi kesejahteraan itu yang didahulukan.
Namun demikian di tengah situasi yang terus memanas dunia global ini, saya kira TNI sudah menjadi keniscayaan memperkuat dirinya. Bagaimana alutsista, bagaimana dengan anggaran yang ada, ini harus dikelola dengan baik, secara akuntabel dan transparan. Jadi betul-betul pembelian alat pertahanan negara, alat alutsista itu harus betul-betul diprioritaskan, mana yang didahulukan dengan berbagai efisiensi yang dilakukan. Nah, Mas Ade, ini kan kebetulan Menhan kita kali ini Pak Prabowo merupakan presiden terpilih ke depan yang bagian dari TNI juga. Kira-kira akan ada perubahan signifikan tidak sih untuk para penjaga negeri ini dengan kepemimpinan militer? Saya melihat akan ada perubahan ya, karena semangat dari sebelumnya Pak Prabowo ketika menjadi Menteri Pertahanan juga itu luar biasa, memiliki impian ya, bagaimana Indonesia ini memiliki TNI yang kuat. Tentu saja tidak hanya TNI-nya tapi juga bagaimana rakyat juga sama-sama, karena kita menggunakan sisahan kamrata ya, sistem pertahanan keamanan semesta, melibatkan rakyat. Tetapi yang utama adalah yang berada di garis depan untuk menjaga dan menjadi alat pertahanan negara adalah TNI. TNI sendiri harus kuat. Nah, oleh karena itu menurut saya harus banyak bagaimana situasi sekarang ini, kita dengan luasan wilayah tanpa kekuatan TNI yang mumpuni, kita rasanya sangat sulit untuk menjaga diri gitu. Meskipun memang penelitian dari Global Firepower, Indonesia ini masuk urutan ke-13 militer terkuat di dunia. Nah, betul sekali Mas Ade, karena bagaimanapun juga kita harus mengakui bahwa dasar dari kemajuan sebuah negara itu adalah keamanannya. Tidak akan ada muncul kesejahteraan jika tidak aman. Dan kita patut berbangga lagi-lagi bahwa kita bisa duduk di tempat ini dengan enak, dengan nyaman, itu karena di luar sana ada TNI yang menjaga sudut demi sudut negara kita. Nah, tentu saja apresiasi memang harus kita berikan. Tidak hanya sekedar untuk peringatan saja ya, tapi kesejahteraan TNI itu juga perlu. Ya, usia 79 tahun saya kira harus patut kita apresiasi bagaimana kita dalam keadaan aman tentram di negara Republik Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat flashback dari TNI, mulai dari BKR, Badan Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat, BKR, TKR, yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, itu jelas bagaimana eksistensi TNI, bagaimana peran TNI dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sejak zaman kemerdekaan, prakemerdekaan dan sebagainya. Nah, ini menurut saya eksistensi sudah sangat-sangat jelas. Nah, hanya saja mungkin perlu bagaimana TNI berkomunikasi dengan DPR ini juga agar anggarannya ditingkatkan. Tapi catatan lain adalah kita juga tidak menafikan juga bagaimana beberapa anggaran militer ini juga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya terjadi kasus korupsi helikopter dan sebagainya. Ini kan juga terjadi gitu loh. Nah, artinya bahwa pengawalan anggaran yang memang sekarang ini masih minim, ini harus dikelola secara transparan, kemudian juga akuntabel. Ini yang saya kira yang harus kita gariskan. Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, Mas Ade, kita akan saksikan dulu pemirsa informasi yang satu ini. Menempa profesionalisme penjaga negeri. Kedaulatan negara tetap terjaga. Tidak ada satupun pihak asing yang berani coba-coba tidak lepas dari kehadiran Tentara Nasional Indonesia. TNI dengan sigap berjaga di lini terdepan setiap kali ada yang ingin mengganggu kedaulatan. Kini, pilar utama pertahanan negara itu genap berusia 79 tahun. Seiring usia yang semakin matang, harus kita katakan bahwa TNI telah menunjukkan komitmen untuk selalu hadir dan mengawal pertahanan. Dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi, TNI bahkan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan program-program kesejahteraan masyarakat. Lewat berbagai kontribusi tersebut, TNI telah ikut serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman, maju, dan sejahtera. Itu semua adalah cerminan dari jati diri militer Indonesia sebagai tentara pejuang. Tentara yang lahir dari rahim perjuangan rakyat dan selalu siap membela kepentingan rakyat. Tidak hanya ke dalam, TNI terus meluncurkan suara eksistensinya ke dunia luar. Berdasarkan laporan dari Global Firepower 2024,
militer Indonesia masuk kategori yang terkuat di dunia. Dengan Power Index 0,2251, TNI menghuni urutan 13. Urutan pertama adalah Amerika Serikat, disusul Rusia dan Tiongkok. Indonesia menurut Global Firepower 2024 memiliki sekitar 1 juta pasukan dengan 400.000 diantaranya adalah tentara aktif dan anggaran belanja militer mencapai 25 miliar US dollar. Dalam konteks ASEAN, Indonesia bahkan ditahbiskan sebagai negara dengan militer terkuat. Angka itu tentu patut diapresiasi di tengah fokus pemerintah Joko Widodo Ma'ruf Amin yang masih mendahulukan kesejahteraan rakyat ketimbang menggenjot dunia pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat kerja atau raker terakhir bersama Komisi 1 DPR RI mengakui cita-cita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum dapat tercapai karena anggaran negara masih lebih teralokasikan untuk program-program yang langsung menyentuh perekonomian masyarakat. Prabowo yang juga presiden terpilih itu menyebut soal anggaran pertahanan Indonesia masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan negara Asia lainnya, yakni tidak sampai 1% dari produk domestik bruto atau PDB. Ia kemudian menyatakan harapannya untuk pemerintah ke depan dapat memberikan dukungan terhadap alokasi anggaran pertahanan negara yang lebih besar. Pengakuan Prabowo seolah menjadi angin segar untuk mewujudkan militer Indonesia yang semakin disegani di dunia karena ditopang oleh pertahanan yang super kuat. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu dalam hitungan hari bakal segera dilantik menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Namun, yang tidak kalah penting dari itu semua adalah peringatan hari ulang tahun ke-79 ini harus menjadi momentum agar TNI terus menempa profesionalisme diri. Dengan profesionalisme yang terus diasah, tingkat laku prajurit menjadi semakin baik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bahkan menekankan wujud dari profesionalitas itu adalah prajurit TNI mampu memberikan penyuluhan tentang hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Hal ini dinilai sebagai upaya internal TNI dalam memperbaiki kekurangan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras misalnya menyebut telah terjadi sedikitnya 64 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan personel TNI selama kurun waktu Oktober 2023 hingga September 2024. Rinciannya adalah 37 tindakan penganiayaan, 11 tindak penyiksaan, 9 kasus intimidasi, 5 tindakan tidak manusiawi, 3 pengerusakan, 1 kasus penculikan, dan 1 kasus kejahatan seksual. Hal itulah pekerjaan rumah yang masih harus dibenahi agar TNI semakin dicintai rakyat. Catatan buram dari Kontras itu jangan langsung diartikan sebagai kado buruk bagi ulang tahun ke-79 TNI. Catatan itu justru harus menjadi alat pelejut bagi TNI agar semakin profesional seperti yang diucapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Di luar catatan Kontras tersebut, kita juga tidak jemu-jemunya mengingatkan TNI agar tidak terjerumus ke politik praktis. TNI adalah alat pertahanan, bukan alat kekuasaan untuk menggebuk musuh-musuh politik penguasa. Keterlibatan dalam politik praktis hanya akan merusak citra profesionalisme TNI dan mengganggu stabilitas demokrasi yang tengah dibangun. TNI di masa transisi kepemimpinan harus bisa berdiri di atas semua golongan. Ini penting agar proses peralihan kekuasaan dapat berlangsung dengan mulus. Tidak hanya di level nasional, profesionalitas TNI juga harus ditunjukkan di level daerah, mengingat saat ini sedang berlangsung tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2024. Dengan tetap berpegang pada prinsip ini, TNI akan terus menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia selama masa transisi tersebut. Selamat ulang tahun yang ke-79 Tentara Rakyat Kami, TNI. Tunjukkanlah TNI modern bersama rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan untuk Indonesia maju. Dirgahayu. Ya Mas Adi, semangat kita jelas ya, kita mendukung TNI dan TNI juga
mendukung dan menjadi bagian terpenting dari negara ini. Dan ini situasi terkini di lapangan Monas, Mas Ade. Persiapan sudah dilakukan dan rencananya sangat meriah ya. Sangat meriah, pukul 7.30 nanti akan dimulai. Dan yang menarik kali ini adalah nanti akses untuk masyarakat di pintu-pintu Monas nanti juga dibuka. Dibuka ya. Ya, karena ini menjadi salah satu semangat dari perayaan HUT TNI kali ini adalah untuk kemudian bersama dengan masyarakat bersama-sama untuk merayakan semangat ini, dan sambil nanti juga menunggu kehadiran dari Presiden Joko Widodo yang juga akan langsung memimpin jalannya peringatan HUT ke-79 TNI ini. Bagaimana Anda melihat warna-warni semarak dari peringatan kali ini, Mas? Agak berbeda ya di lapangan Monas kali ini? Ya, suasananya saya kira sangat berbeda ya, karena inilah momen di mana Presiden Jokowi upacara TNI terakhir ya, karena akan berganti kepada Prabowo Subianto ya pada 20 Oktober ya. Dan kemudian menarik saya kira tadi seperti yang Yohana katakan bahwa upacara HUT TNI ini juga terbuka untuk masyarakat ya, jadi beberapa pintu dibuka. Dan ini membuktikan bahwa TNI hari ini sesuai dengan semangat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah mengatakan bahwa TNI bukan suatu golongan di luar masyarakat. TNI bukan suatu golongan ataupun kasta di atas masyarakat. TNI adalah bagian dari masyarakat. Nah, saya kira ini membuktikan bahwa TNI hadir, kemudian juga satu nafas dengan nafas masyarakat. Jadi ini saya kira harus terus kita pertahankan ya. Betul, dan yang menarik lagi adalah di sini nanti kan banyak sekali ada atraksi pertunjukan baik darat dan juga udara. Kalau laut nggak bisa ya ditunjukkan di sini. Dan di sini masyarakat bisa merasakan lebih dekat lagi bagaimana kehebatan dan segala talenta-talenta Tentara Nasional Indonesia secara langsung. Ini pun juga wajib untuk kita sodorkan ke masyarakat ya kan, selama ini kan mungkin ada berjarak. Oh, ini ada Maya Estianty bersama Iwan Mursi ya. Nah, itu ada tamu-tamu undangan ya, selebritis juga ada begitu. Dan juga dihadiri oleh para anggota dewan yang kemarin baru dilantik. Nah, betul. Nanti kita akan lihat siapa-siapa saja yang hadir. Katanya juga nanti akan ada dewa di sini ya untuk pertunjukannya. Tapi belum tahu ini Mas Ade. Nah, menjaga profesionalisme TNI ini memang tidak mudah. Dibutuhkan sebuah komitmen besar. Komitmen itu muncul dari pimpinan, sosok pimpinan dari TNI, bahkan Presiden sebagai panglima tertinggi negeri ini. Oleh karena itu tadi saya menyampaikan ke Mas Ade, Presiden Jokowi sudah terakhir menjadi pemimpin panglima tertinggi. Ke depan ada Pak Prabowo. Harapan besar bagi TNI kita. Ya, harapan besar bagi TNI kita adalah Presiden Prabowo nantinya tetap menjaga 4 jati diri TNI. Kalau kita lihat di Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, di situ ada 4 jati diri TNI. Nah, sebelum nanti kita ulas 4 jati diri TNI, Mas Ade, kita akan jeda dulu. Sesaat lagi kami akan kembali, pemirsa, tetaplah bersama Breaking News Metro TV. Kita nantikan bersama formasi dengan 6 pesawat udara, 5 unit pesawat Bonanza J36 dan 1 unit pesawat J5X Baron akan bergerak dari arah kiri kita. Formasi selanjutnya. Ya, kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, perayaan HUT ke-79 TNI, dan dapat Anda lihat sudah dimulai sejumlah persiapan dan atraksi. Dan kali ini menarik sekali, terdapat 1059 alat utama sistem senjata yang akan dihadirkan dan disuguhkan, dan tamu undangan sudah hadir. Di sini ada Luhut Binsar Panjaitan dan sejumlah tamu negara lainnya juga sudah hadir, dan ada 3 matra yang nanti akan memang terlibat dalam pertunjukan atau show untuk peringatan Hari TNI ini dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara. Peringatan kali ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang tadi Mas Ade sempat sampaikan ini adalah terakhir kali nanti Presiden Joko Widodo memimpin peringatan HUT TNI ke-79, Mas Ade. Nah, kembali pada 4 jati diri TNI yang Mas Ade sebutkan, apa saja 4 itu, Mas? Ya, 4 jati diri TNI sesuai dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI itu ada 4 jati diri ya. Pertama, TNI ini sebagai tentara rakyat, artinya tentara yang memang berasal dari rakyat. Jadi anggotanya berasal dari warga negara Indonesia. Kemudian adalah tentara pejuang. Bahwa TNI ini adalah tentara yang memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan penuh semangat juang. Yang ketiga, tidak mengenal menyerah.
Kemudian Indonesia adalah TNI adalah tentara nasional. Tentara nasional adalah secara kebangsaan TNI ini adalah berada di atas semua golongan. Kemudian yang terakhir adalah bahwa TNI itu adalah tentara profesional. Artinya prajurit yang dilatih, prajurit yang terlatih, terdidik, kemudian mampu menggunakan alutsista dengan baik. Kemudian ini yang paling penting nih. Apa? Tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya. Ini saya kira poin penting. Nah, selain itu pula masih di pasal 2 ayat D bahwa tentara profesional itu ada selain terdidik dan terlatih juga menghargai demokrasi, menghargai supremasi sipil dan menghargai HAM. Artinya jelas, jadi profesional itu tidak sekedar mampu menembak gitu kan. Iya, bicara soal demokrasi kita juga ingin memberikan hak untuk bicara bagi para penelpon kita yang sudah tergabung di line telepon. Ada Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Mas Ade, salam sehat selalu. Ya, salam sehat selalu Pak John Veto. Mohon maaf waktunya terbatas, boleh singkat saja Pak. Gimana tanggapan Anda Pak? Ya, tema editorial pagi hari ini menempa profesionalisme penjaga negeri. Artinya ya agar TNI kita ini profesionalisme. Dengan memperingati hari yang ke-79 ya tahun TNI kita. Ya alhamdulillah kalau saya tengok di daerah-daerah ya TNI ini memang udah mulai nampak profesionalismenya. Kenapa? Contoh aja dengan programnya setiap kelurahan desa ada Babinsa namanya. Ini sangat membantu. Dan lagi kita tengok juga kalau ada bencana, ada apa semua itu yang pertama muncul itu ya TNI yang kita kerahkan ya. Jadi udah nampak. Tapi kalau ada laporan apa kontras itu biasalah di negara yang besar ya. Itu individu ya. Tidak apa di TNI individu apanya. Biasa. Itu masih kecil kalau siapa itu. Tapi ini kan diperbaiki terus. Ya. Di TNI itu kalau kita tengok sekarang nih kadang-kadang saya juga sedih juga di daerah-daerah itu saya tengok TNI kadang-kadang sepatu juga ada agak lusuh, ada baju juga lusuh. Kenapa ya tingkatkan lagi kesejahteraannya? Ya, karena ini TNI ini kebanggaan kita. Ya, kita tidak bisa lepas kepada TNI. Kehidupan kita sehari ada TNI di situ. Ya, menjaga perbatasan. Ya. Apa aja bencana aja skala kecil jadi muncul, apa yang ada di lingkungan yang terkecil tingkat kelurahan desa dia ada. Jadi udah nampak personalnya, cuma tinggal diperbaiki aja. Itu aja, ya. Terima kasih. Dirgahayu TNI yang ke-79. Terima kasih Pak John Veto dari Batam. Kita ke Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kaltara. Pak Yunus, selamat pagi Pak Yunus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat selalu. Baik, Bapak singkat, padat dan jelas Bapak, silakan Pak Yunus. Ya. Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara pertama mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk TNI yang ke-79 tahun. Perkuat terus kebersamaan, kesatuan, persatuan kita, jaga NKRI yang tercinta untuk aman dari segalanya. Kemudian yang kedua, walaupun kami dari pelosok, kami ingin sampaikan bahwa kebanggaan kami kepada TNI sesuai laporan Global Firepower tahun 2024 bahwa TNI kita miliki masuk kategori yang terkuat di dunia. Yaitu kalau dulu zaman belum merdeka dulu ada istilah pasukan hantu. Itu semua di daerah kita di Kalimantan terutama ada pasukan hantu. Nah, sampai sekarang juga ditakuti dunia. Dan sesuai dengan Global Firepower, kita ini adalah masuk indeks 0,225 TNI pada urutan ke-13. Urutan pertama Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok yang ketiga. Nah, kami berharap tetap perkuat jaga NKRI ini. Kesigapan, kesiapsiagaan harus dikedepankan. Utuhnya NKRI, jangan ada satupun kelompok yang mau merusak, mencabik-cabik NKRI tercinta ini. Walaupun kami sebagai warga masyarakat, kami siap menjadi orang terdepan untuk terus membela negara bangsa Indonesia. Kami dari Kalimantan Utara mohon supaya dibangun pinggiran, buat perbatasan, supaya tidak ada lagi negara tetangga mau caplok-caplok daerah kita di perbatasan. Perkuat itu, supaya kita jangan sampai dirugikan secengkal pun tanah Republik Indonesia harus kita jaga bersama. Tuhan memberkati baik, Pak Yunus. pimpinan negara
presiden baru dan presiden yang sudah lama, kita sehati sepikir untuk membangun Indonesia. Siap selalu TNI Pelor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara harus bersama semuanya. Amin. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Pak Yunus Lot dari Tanjung Selor. Ini karena Hari TNI Pak Yunus juga ikut berapi-api ya. Semangat betul luar ya. biasa, Luar biasa, terima Pak kasih Yunus. loh para penelpon Pak kita. John juga luar biasa John, semangatnya. Pak Yunus terima kasih. Kita juga yang mendengarkan juga ikut semangat Iya, ya. betul. Silakan Mas Ade, gimana Mas Ade? Ya, tadi memang disampaikan ya soal kesejahteraan ya oleh Pak Yunus ya. Jadi jangan sampai tentara Indonesia, tentara nasional Indonesia yang kita banggakan, ini hidupnya ini nelangsa. Masih ngontrak, kemudian pakai motor kumbang dan sebagainya. Karena kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu jelas bahwa TNI itu harus jamin kesejahteraannya. Itu saya kira yang paling penting. Tetapi ketika komitmen untuk menjamin ketika ditegaskan dalam Undang-Undang TNI bahwa TNI harus dijamin kesejahteraannya, jangan kemudian muncul pikiran-pikiran berbisnis. Karena seperti yang kemarin sekitar bulan awal-awal tahun ini misalnya itu kan ramai itu ada usulan revisi Undang-Undang TNI. Jadi di dalam revisi Undang-Undang TNI itu adalah diberikan peluang, dibuka keran untuk TNI ini berbisnis. Padahal jelas di undang-undang sebelumnya tidak boleh berbisnis. Jadi di revisi undang-undang TNI itu ada dua hal yang sangat kontroversi. Pertama adalah TNI boleh berbisnis, kemudian TNI boleh menduduki seluruh jabatan kementerian dan lembaga sepanjang dibutuhkan dan sepanjang disetujui oleh Presiden. Artinya ketika Presiden Republik Indonesia nantinya menyetujui dimanapun TNI ditempatkan, ini kan berarti tidak sesuai dengan komitmen supremasi sipil gitu loh. Ini yang saya kira harus kita garis bawahi. Memangnya akan ada ketakutan seperti apa sih? Mas Ade, kita lihat dulu ini di lapangan Monas, Presiden Joko Widodo sudah tiba di lokasi utama peringatan HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia bersama Ibu Iriana Joko Widodo. Dan ini ada Jan Etes juga ikut ya, mendampingi Presiden. Tentara Nasional Indonesia tahun 2024 segera dimulai. Sesuai agenda dan sesuai rencana, pukul 7.30 akan dimulai peringatan dari HUT 79 Tentara Nasional Indonesia. Sekali lagi kita penasaran karena ini adalah momen terakhir Presiden Joko Widodo untuk memimpin langsung HUT peringatan TNI ke-79. Apa yang nanti mungkin akan disampaikan Presiden Jokowi ya. Mas Ade, ini menjadi salah satu hal yang menarik. Dan ini juga ada Menhan Prabowo Subianto, ada Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka juga turut mendampingi. Ada Wakil Presiden juga Ma'ruf Amin. Bagaimana Mas Ade melihat semangat dan situasi kehadiran dari Presiden beserta keluarga dan juga para tamu-tamu tadi? Ya auranya berbeda ya tampaknya berbeda. ya. HUT TNI yang sekarang ini ya. Berbedanya seperti apa Mas? Berbedanya karena disinilah Presiden Jokowi upacara TNI terakhir ya. Kemudian nanti akan berganti kepada Pak Prabowo. Kemudian kita lihat juga bagaimana ribuan masyarakat yang menyaksikan secara langsung upacara TNI ini. Nah ini membuktikan menyatunya TNI dengan rakyat. Nah ketika berbicara kita mengenai yang tadi disampaikan juga oleh para penelpon kita ya. Jadi militer Indonesia ini militer terkuat ya di urutan ke-13 berdasarkan laporan dari Global Firepower ya. Tetapi kalau kita lihat Yohana, ini terjadi masih ada ketimbangan ya antara rasio jumlah TNI, prajurit TNI dengan jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275 juta. Artinya tidak sampai 1% karena jumlah prajurit TNI ini sekitar 500.000. Setidaknya jumlah TNI ini, prajurit TNI sekitar 1 juta. Jadi jelas kalau kita lihat dari minimum essential force, ini jumlah TNI itu masih kurang. Jadi minimum essential force harus segera diisi ya. Ada 4 hal. Pertama ada alutsista modern harus dipenuhi, kemudian juga pemeliharaan dan perawatan juga harus mumpuni. Jadi tidak hanya sekedar memakai alutsista, tapi juga prajurit TNI mampu memelihara dan merawat. Kemudian sarana dan prasarana TNI ini juga harus dilengkapi. Kemudian yang ketiga adalah profesionalisme TNI. Nah, ini saya kira 4 hal inilah yang harus terpenuhi sehingga kemudian kita TNI mampu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia selamanya. Kita kan berharap selamanya ini. Nah, tetapi saya yakin bahwa di era Pak Prabowo nanti karena beliau adalah latar belakang militer,
mampu menciptakan transformasi TNI ya. Jadi TNI mampu mengatasi tantangan dengan kekuatan alutsista nanti akan ditingkatkan, karena perang ke depan saya kira tidak hanya perang konvensional tapi juga bagaimana kekuatan teknologi, bagaimana mematikan sistem elektronik negara lain misalnya ketika berperang. Ini juga harus mampu dibuat oleh TNI. Kemudian misalnya mampu menggunakan senjata-senjata modern dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira tantangan-tantangan ke depan tidak mudah bagi TNI. Tapi yang paling penting adalah kondisi dalam negeri. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Papua masih bergolak. Dua periode Presiden Jokowi ini belum mampu mengatasi gejolak di Papua. Nah, mudah-mudahan nanti dengan Presiden yang baru ini, Pak Prabowo Subianto, ada pendekatan-pendekatan yang humanis ya, yang humanis, dialogis. Di samping kemudian juga kekuatan TNI juga harus mumpuni bagaimana mendeteksi segala ancaman dan gangguan di tanah Papua. Itu saya kira sangat penting sekali. Sangat penting, tapi di saat yang sama tadi Mas Adi menyampaikan ada ketimpangan kan antara misalnya jumlah personel TNI yang kita miliki, kekuatannya dengan luasnya Indonesia dan besarnya jumlah penduduk seperti itu. Nah, kira-kira sampai bertahan berapa lama ya jika ada kondisi-kondisi darurat dengan kekuatan yang sekarang ini dimiliki oleh TNI kita, Mas Ade? Ya, kalau kita lihat misalnya pada debat yang lalu ya, ketika berhadapan dengan Pak Joko Widodo misalnya, dengan Pak Jokowi 2014 sampai 2019, ini kan Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa kekuatan militer kita ini masih kecil ya dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk, dibandingkan dengan bentangan luas wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Biangka sampai Pulau Rote, ini sangat besar. Jadi kalau misalnya berperang, Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa TNI kita hanya sanggup bertahan 3 hari gitu loh. Nah, bertahan 3 hari dalam peperangan dengan total yang dimiliki. Nah, artinya ini merupakan sebuah alarm menurut saya, warning bagi kita semua betapa kecintaan kita dengan TNI, kecintaan bangsa Indonesia dengan TNI ini harus kemudian ditangkap ya oleh para pengambil keputusan, terutama wakil rakyat yang baru di DPR, agar kesejahteraan kemudian juga alutsista ini harus betul-betul menjadi perhatian. Tapi memang mungkin barangkali di tahun pertama, tahun kedua ini Presiden Prabowo nantinya ini masih fokus dengan makan gizi gratis. Saya kira ini mungkin kita harus sabar sebentar gitu. Ya, itu prediksi kita ya, tapi semoga salah ya Mas Ade ya, karena bagaimanapun juga kesejahteraan TNI dan kekuatan TNI kita ini menjadi salah satu prioritas keamanan untuk negeri ini, agar juga nanti presiden terpilih bisa menjalankan program-programnya dengan lancar, karena memang sekali lagi kemajuan negara itu juga berdasarkan dari keamanan negara itu sendiri. Dan saya setuju juga tadi Mas Ade juga menyampaikan bahwa TNI tidak boleh berbisnis, karena yang dikhawatirkan akan terjadi pergeseran motivasi. Betul, iya kan Mas Ade? Ya. Itu, apakah memang ada contoh begitu di luar negeri sana bahwa militer itu berbisnis? Saya belum pernah mendapati itu sebenarnya. Ya, saya kira memang muncul pikiran yang menurut saya aneh ya, dan itu disampaikan oleh Kababinkum TNI ya, bahwa yang dimaksud dengan berbisnis adalah berbisnis prajurit, bukan berbisnis secara kelembagaan TNI. Coba bayangkan kalau TNI berbisnis, oke lah dia pulang kerja pukul 16 misalnya udah pre ya, udah sampai rumah. Tetapi kan yang namanya bisnis kan tidak hanya kemudian pulang kerja kemudian berbisnis. Berbisnis ini kan harus dipikirkan setiap hari bagaimana mencari laba, begitu kan. Takutnya fokusnya terbagi. Fokusnya pasti akan tergeser, dan itu sangat mengganggu profesionalisme TNI. Di samping pula akan terjadi benturan-benturan kepentingan nantinya di dalam berbisnis. Kemudian pikiran-pikiran bahwa TNI diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengisi jabatan sipil, itu menurut saya sangat berbahaya ya bagi keberlangsungan supremasi sipil. Dan kalau kita lihat di Undang-Undang TNI yang sekarang ini, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, itu jelas kok TNI yang akan memasuki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun gitu kan dari posisinya sebagai TNI aktif. Itu jelas kok. Karena akan sangat berbahaya sekali ketika masih aktif kemudian mengampu jabatan sipil, sudah pasti bisa aja itu akan ada potensi abuse of power juga. Abuse of power, kemudian juga ini kan sangat mengganggu meritokrasi di jabatan ASN, di posisi ASN. Karena di ASN ini kan jelas kan jenjang jabatan itu kan. Nah, tapi kemudian ketika ingin masuk ke level dirjen misalnya, tiba-tiba masuk TNI di situ. Nah, ini kan menurut saya
tidak benar gitu loh. Kita kan ingin memperkuat TNI, memperkuat ASN kita. Nah, memperkuat ASN kita itu adalah dengan kecakapan, bagaimana career path-nya itu juga disiapkan dan sebagainya. Nah, jangan kemudian TNI cawe-cawe lagi. Ini kalau ini nih, jadi gini. Jadi revisi Undang-Undang TNI ini Tunggu Mas Ade, mendengar kata cawe-cawe itu memang agak trauma ya. Semoga tidak terjadi. Silakan lanjut. Ya, karena kemarin ketika awal tahun ini misalnya, ini kan sangat kenceng nih bagaimana DPR dengan legislasi yang simsalabim ini hampir saja disahkan tuh revisi Undang-Undang TNI. Tapi kan kemudian masyarakat sipil dan sebagainya, kalangan akademisi juga memprotes. Kok bisa begini negara ini? Ini kan berarti flashback nih, mundur, setback kepada Orde Baru. TNI menduduki jabatan-jabatan sipil. Jadi tetaplah menurut saya kalau kita komitmen pada profesionalisme, komitmen pada tupoksinya. Ya, Mas Ade, terima kasih untuk ulasannya yang luar biasa. Karena ini sudah mulai acara di sana, kita langsung saja saksikan situasi dimulainya perayaan HUT ke-79 TNI di lapangan Monas, Jakarta. Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata! Tegak senjata! Undangan disilakan duduk kembali. Pasang sanggur! Parade. Istirahat di tempat.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.